Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada satu Bapak Profesor Dr. Insinyur Anurisman Muin MMC MM selaku pimpinan sidang tertutup dan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA selaku tim ahli dan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Yang ketiga, Bapak Dr. Lukman Hakim SEMM selaku promotor dan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Yang keempat, Bapak Dr. Insinyur Yuli Zen MM selaku ko-promotor dan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Dan yang kelima, Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusman Muin MNC MM selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi seminar ujian tertutup disertasi dengan judul Valuasi Nilai Efisiensi dan Implikasinya pada Return on Asset Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode Three-State Data Environment Analysis DEA oleh saya sendiri Bambang Santoso, NIM 2066390026, mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Doktor Ilmu Manajemen. Berikut ini adalah notulen sidang seminar hasil yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari tahun 2023. Satu, oleh Bapak Profesor Insinyur Anurisman Muin MNC MM selaku Ketua Penguji. Pertanyaan dan saran, perbaiki semua saran penguji. Perbaikan semua saran dan petunjuk dari para penguji sudah diperbaiki dari abstrak sampai dengan kesimpulan dan saran penelitian terlebih lanjut, serta lampiran-lampirannya sudah diperbaiki semuanya. Dari halaman lama Romawi 4 sampai dengan halaman 307. Halaman barunya dari Romawi 4 sampai 314. Kemudian gambar model harus lebih tajam. Perbaikan, gambar model sudah diperbaiki, yaitu nilai koefisien dan juga nilai probabilitas serta signifikannya atau tidak signifikannya sudah ditambahkan seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian definisi konsep harus jelas. Demikian juga sudah diperbaiki, definisi konsep sudah dipertajam penjelasannya sebagaimana disampaikan pada definisi variabel dan konseptual dan juga kolom variabel operasional sudah diperbaiki, dijelaskan pada variabel konseptual seperti yang disajikan pada tabel 4.1 definisi operasional dan pengukuran variabel. Kemudian perbaiki R-square-nya. R-square pada gambar sudah diperbaiki sebagaimana pada gambar di bawah ini. Yang kedua dari Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA, pertanyaan atau saran, perbaiki narasi kesimpulan. Demikian juga sudah diperbaiki bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi, variabel POPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai efisiensi, variabel NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai efisiensi, variabel FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi, variabel Islamic Corporate Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai efisiensi, variabel officialing berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi. Kemudian perbaiki narasi abstrak untuk sesuai dengan perbaikan narasi kesimpulan. Demikian juga sudah diperbaiki bahwa temuan dari hasil penelitian ini secara parsial pada persamaan struktur satu. Demikian juga narasi abstrak juga sudah diperbaiki sebagaimana ditampilkan ini. Kemudian lakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk atau saran dari para penguji. Semua saran dan petunjuk dari para penguji juga sudah diperbaiki dari halaman Romawi 4 sampai 314.
Yang ketiga, dari Bapak Dr. Lukman Hakim MM, pertanyaan antara NPF dan FDR adalah antara pembiayaan lancar dan non-lancar. Bagaimana bisa menjelaskan antara keduanya menghasilkan pengaruh yang tak signifikan dan signifikan? Perbaikan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi dalam perhitungan NPF ini dengan menggunakan DEA sehingga dengan berdasarkan data input dan data output yang pada dasarnya tidak memperhitungkan pada unsur-unsur risiko pembiayaan. Akibatnya, skor nilai efisiensi yang didapatkan atau memungkinkan tidak berkaitan dengan NPF. Berbeda dengan halnya dengan rasio FDR, salah satu variabel output efisiensi dengan menggunakan DEA adalah jumlah total pembiayaan yang juga merupakan bagian dari komponen dari perhitungan rasio FDR. Sehingga hasil yang diperoleh adalah berpengaruh secara signifikan. Hal ini dikarenakan peningkatan atas rasio FDR menunjukkan peningkatan atas penyaluran pembiayaan. Kemudian penggunaan data tahun 2015 adalah pada kuartal pertama, sedangkan tahun 2021 adalah kuartal 4. Apakah data kuartal pertama merupakan data yang diaudit? Perbaikan bahwa laporan posisi keuangan kuartal pertama per 31 Maret 2015 adalah tidak diaudit, akan tetapi sudah dipublish di website dari masing-masing bank syariah bersangkutan. Dan Desember 2014 itu adalah sudah diaudit. Saran perbaiki kolom variabel operasional, di mana kolom konsep variabel harus ada kolom penjelasan variabel konseptual. Ini juga sudah diperbaiki, bahwa kolom variabel operasional sudah diperbaiki dan direposisi bahwa konsep variabel dijelaskan pada variabel konseptual. Seperti yang disajikan pada tabel 4.1, yaitu definisi operasional dan juga pengukuran variabel. Yang keempat, dari Bapak Dr. Insinyur Zulizen MM, jelaskan bagaimana cara menganalisa data dengan menggunakan three-state DEA. Ini juga sudah diperbaiki bahwa sistem pengukuran nilai efisiensi three-state, yakni dengan memiliki two-state independen secara paralel, yang kemudian dihubungkan ke tahap akhir three-state secara seri. Dalam sistem pengukuran nilai efisiensi three-state ini, keluaran dari two-state paralel merupakan masukan pada three-state seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, hasil penelitian saudara menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi dan BOPO berpengaruh terhadap ROA. Bagaimana logika menurut saudara? BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Rasio BOPO yang semakin meningkat mengindikasikan kurangnya kemampuan bank di dalam menekan biaya operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien di dalam mengelola usahanya. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang beran. Begitu pula sebaliknya, semakin besar BOPO berarti semakin kurang efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis bahwa persamaan struktural satu, bahwa variabel CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, office channeling, dan inflasi secara parsial dan secara bersama-sama diduga berpengaruh terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan persamaan struktural dua, bahwa variabel NPF, CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, office channeling, dan inflasi secara parsial dan bersama-sama diduga berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut ini adalah pemilihan teknik model estimasi pada data panel. Prosedur pengujian kesesuaian model yang akan dipergunakan milih model regresi data panel adalah sebagai berikut. Prosedur pengujian kesesuaian model dengan menggunakan CEM, FEM, dan REM. Uji Cho dilakukan untuk memilih antara common effect atau fixed effect. Uji Hostman dilakukan untuk memilih antara common effect dan random effect. Uji Lagrange multiplier dilakukan untuk memilih antara fixed effect atau random effect. Berikut ini adalah full model dari hasil penelitian bahwa hipotesis pertama bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien 0,056248
dan nilai probabilitas 0,0326 adalah signifikan. Hipotesis kedua bahwa BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai efisiensi. Hipotesis kedua nilai koefisien sebesar negatif 0,256248 dan nilai probabilitas adalah 0,8200 adalah tidak signifikan. Hipotesis ketiga bahwa nilai NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien 0,023361 dan nilai probabilitas adalah 0,9462 adalah tidak signifikan. Hipotesis keempat, FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien 0,908242 dan nilai probabilitas adalah 0,0004 adalah signifikan. Ini adalah merupakan nilai yang terbesar dari persamaan pertama. Yang kelima, ICG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi. Hipotesis kelima ini dengan nilai koefisien negatif 0,139246 dan nilai probabilitas adalah 0,0008 dan signifikan. Hipotesis keenam, oversharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi. Hipotesis keenam dengan nilai koefisien 0,256515 dan nilai probabilitas adalah 0,0000 dan signifikan. Hipotesis ketujuh, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien negatif 0,058867 dan nilai probabilitas adalah 0,0312 adalah signifikan. Hipotesis 8 bahwa CAR, BOPO, NPF, FDR, ICG, oversharing, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien 61,775088 dengan nilai probabilitas 0,0000 adalah signifikan. Pada persamaan pertama, nilai adjusted R-square sebesar 0,77050 atau sebesar 77%. Hipotesis 9, nilai efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien negatif 0,836238 dan nilai probabilitas adalah 0,0000 atau signifikan. Hipotesis 10, CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien 0,875177 dan nilai probabilitas adalah 0,1401 atau tidak signifikan. Hipotesis ke-11, BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar 0,328716 dan nilai probabilitas adalah 0,0233 atau signifikan. Hipotesis 12 bahwa NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar 0,067908 dan nilai probabilitas adalah 0,9355 atau tidak signifikan. Hipotesis 13, FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien negatif 1,86 dengan nilai koefisien negatif 1860617 dan nilai probabilitas adalah 0,2080 atau tidak signifikan. Hipotesis ke-14, ICG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien 0,00968 dan nilai probabilitas adalah 0,366 atau signifikan. Hipotesis ke-15, office channeling berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien negatif 2,88614 dan nilai probabilitas adalah 0,0000 atau signifikan. Dan ini adalah merupakan nilai tertinggi pada persamaan struktur 2. Hipotesis ke-16 bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien negatif 1,055889 dan nilai probabilitas adalah 0,0000 atau signifikan. Dan hipotesis ke-17 bahwa variabel nilai efisiensi CAR, BOPO, NPF, FDR, ICG, OC, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien 199,1682 dan nilai probabilitas adalah sebesar 0,0000 dan nilai adjusted R-square pada persamaan kedua adalah 0,923517 atau sebesar 92%. Berikut
Berikut ini adalah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung CAR terhadap ROA. Kesimpulan bahwa pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. Bopo terhadap ROA bahwa pengaruh tidak langsung adalah lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya memediating. NPF terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya memediating. FDR terhadap ROA adalah pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. ICC terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya memediating. Office channeling terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. Inflasi terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel nilai efisiensi adalah merupakan mediating secara parsial terhadap variabel ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Berikut ini adalah kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Pada persamaan pertama, CAR terhadap nilai efisiensi adalah signifikan, sedangkan yang kedua, CAR terhadap ROA adalah tidak signifikan. BOPO adalah tidak signifikan terhadap nilai efisiensi, sedangkan BOPO terhadap ROA adalah signifikan. NPF adalah tidak signifikan terhadap nilai efisiensi dan juga tidak signifikan terhadap ROA. FDR adalah signifikan terhadap nilai efisiensi dan tidak signifikan terhadap ROA. ICJ adalah signifikan terhadap nilai efisiensi dan signifikan terhadap ROA. Office channeling adalah signifikan terhadap nilai efisiensi dan signifikan terhadap ROA. Inflasi signifikan terhadap nilai efisiensi dan signifikan terhadap ROA. Dan nilai efisiensi adalah signifikan terhadap ROA. Pada persamaan pertama ini nilai asas global adalah sebesar 77% dan pada persamaan struktural model 2 nilai adjusted RR adalah sebesar 92%. Kesimpulan, 1. Bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021, bahwa CAR berhasil meningkatkan pada kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio CAR, semakin baik kinerja suatu bank. Penyaluran pembiayaan yang optimal dengan absorpsi tidak terjadi pembiayaan macet akan menaikkan return yang akhirnya akan meningkatkan nilai efisiensi bank syariah tersebut. Yang kedua, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021, bahwa rasio BOPO yang semakin meningkat mengindikasikan keuangannya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengolah usahanya. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Yang ketiga, NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Hal ini disebabkan semakin besar nilai rasio pembiayaan akan menyebabkan bank syariah memperketat jumlah pembiayaan yang disalurkan, sehingga akan mengurangi peluang return dan akan berdampak pada menurunnya efisiensi operasionalnya. FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Semakin tinggi nilai pada FDR suatu bank adalah menjadi salah satu tolak ukur untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi. Adanya pengaruh antara FDR terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia disebabkan bahwa bank syariah mempunyai rasio FDR dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Yang kelima, variabel Islamic Corporate Governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021, bahwa semakin banyak jumlah pengurus akan berdampak pada beban operasional perusahaan yang semakin meningkat, sedangkan frekuensi rapat yang terlalu sering dilaksanakan juga akan bertambah pula beban biaya operasional bank syariah tersebut. Office channeling berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021 dengan diberlakukannya pada sistem office channeling memberikan dampak positif bagi perkembangan
perbankan syariah di Indonesia pada masa mendatang, yaitu dengan memudahkan bagi nasabah untuk melaksanakan transaksi syariah, mempermudah bagi nasabah untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah. Yang keenam, variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Apabila nilai efisiensi mengalami kenaikan, dapat mengaruhi pada daya beli masyarakat dan kerugian bagi investor yang ditandai dengan menurunnya nilai mata uang dan menurunnya pendapatan real yang diperoleh dari berinvestasi. Inflasi menyebabkan naiknya biaya operasional berdampak pada nilai efisiensi bank tersebut. Yang ketujuh, bahwa variabel KAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Sumbangan variabel independen terhadap nilai efisiensi adalah sebesar 77%, sisanya sebesar 23%, dijelaskan oleh faktor lain yang di luar variabel yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah merupakan konsep yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum ada peneliti sebelumnya yang menggabungkan variabel tersebut dalam satu model. Yang kedelapan, nilai efisiensi terhadap ROA, bahwa nilai efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Informasi nilai efisiensi adalah relevan di dalam pengambilan keputusan antara manajemen investor. Semakin kecil biaya operasional berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah yang bersangkutan. Yang kesembilan, bahwa KAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. KAR merupakan kecukupan modal yang mengindikasikan kemampuan bank di dalam mempertahankan permodalan yang mencukupi kemampuan manajemen bank di dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengawasi, dan juga mengontrol risiko-risiko yang mungkin timbul yang dapat berpengaruh pada besar modal bank syariah tersebut. Yang ke-10, bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya apabila bank mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kegiatan operasionalnya seperti pembiayaan, maka akan menurunkan perolehan pendapatan bank tersebut. Pendapatan bank yang tinggi, maka tinggi pula pendapatan yang akan diterima oleh nasabah. Yang ke-11, bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya pembiayaan yang diberikan kepada Bank Umum Syariah masih belum optimal, yang terkendala dalam menyalurkan pembiayaan terhadap nasabah. Jadi risiko pembiayaan tidak lancar atau macet sangat rendah dan tidak berpengaruh terhadap ROA. Yang ke-13, bahwa FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya FDR suatu bank tidak menjadi tolak ukur untuk memperoleh tingkat return yang tinggi. Ketidakadanya pengaruh antara FDR terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia disebabkan bank syariah mempunyai rasio FDR dengan tingkat likuiditas yang rendah. Yang ke-14, ICJ berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya Dewan Pengawas Syariah DPS akan berdampak, artinya bahwa Dewan Pengawas Syariah akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi pembagian tanggung jawab di antara anggota DPS, sehingga pertanggungjawaban syariah, sosial, dan finansial tidak hanya berada pada satu anggota saja, akan tetapi terdapat distribusi antara anggota Dewan Pengawas Syariah. Yang ke-15, office channeling berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Ini adalah merupakan paling tinggi nilai koefisiennya. Artinya ketika office channeling bertambah sebanyak 1 unit memiliki dampak yang positif sebab akan mempermudah kepada masyarakat dalam mendapatkan akses layanan perbankan syariah. Yang ke-16, bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya semakin naiknya tingkat inflasi, inflasi dapat pengaruh buruk terhadap perekonomian yang mengakibatkan minat masyarakat untuk berinvestasi atau menabung dan berproduksi menjadi berkurang.
Oleh karena itu, Bank Umum Syariah harus tetap memperhatikan faktor inflasi sebagai faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi return. Dan yang terakhir, bahwa variabel nilai efisiensi KAR, BOPO, NVF, FDR, ICC, OC, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 hingga 2021. Nilai adjusted R-square pada persamaan struktural kedua telah ditambahkan dengan variabel intervening, yakni nilai efisiensi meningkat menjadi sebesar 92%. Artinya bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen, yakni KAR, BOPO, NVF, FDR, ICC, dan overshadowing inflasi, dan juga nilai efisiensi terhadap variabel dependen, yakni return on asset, adalah sebesar 92%. Atau variabel independen mampu menjelaskan sebesar 92%, sedangkan sisanya sebesar 7,65% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam model regresi dalam penelitian ini. Hasil ini adalah merupakan konsep yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dan belum ada peneliti sebelumnya yang menggabungkan variabel-variabel tersebut di dalam satu model. Implikasi secara manajerial. Yang pertama, bahwa nilai efisiensi dapat menjadi petunjuk bagi kinerja manajer sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing bagi industri perbankan syariah. Faktor kedikenalan Bank Umum Syariah adalah sudah dikenal oleh masyarakat secara umum, dan faktor internal dan eksternal yang terdiri dari KAR, BOPO, NVF, FDR, ICC, OC, dan inflasi apabila dikelola dengan baik, maka akan mampu memberikan pengaruh terhadap nilai efisiensi dan return. Yang kedua, sebagai referensi untuk menilai nilai efisiensi dan return Bank Umum Syariah, sehingga dapat membantu calon investor dalam rangka untuk mengambil keputusan investasi agar portofolionya mampu memberikan return yang maksimal dengan risiko minimal dalam memilih investasi Bank Umum Syariah. Penelitian ini diharapkan mampu membantu investor untuk mengukur faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return on asset. Di samping manajemen memiliki kecakapan dalam mengelola perbankan syariah, juga telah menerapkan Islamic Corporate Governance walaupun pasar modal Indonesia masih tergolong weak form. Berikut ini adalah rekomendasi strategi penguatan perbankan syariah, yaitu kondisi perbankan syariah dalam rangka penguatan permodalan. Beberapa hal yang perlu didorong antara lain konsolidasi perbankan melalui merger, akuisisi, maupun pembentukan holding, optimalisasi sinergi bank dalam satu kepemilikan. Yang ketiga adalah evaluasi kebijakan spin-off unit usaha syariah perbankan. Berikutnya adalah penempatan dana APBN pada perbankan syariah, yaitu mendorong payroll ASN dan pegawai BUMN melalui bank syariah sebagai bank penyalur gaji. Yang kedua, mendorong bank syariah untuk menjadi bank operasional. Yang ketiga, mendorong penempatan dana BUMN dan pembiayaan proyek BUMN melalui bank syariah. Berikutnya adalah pembiayaan infrastruktur BUMN melalui perbankan syariah. Yang pertama, pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha syariah untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua, sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pembiayaan proyek infrastruktur melalui bank syariah. Dan yang ketiga, inovasi produk untuk mendukung kapasitas dan value added perbankan syariah. Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan jumlah sampel penelitian atau menggantikan dengan sampel penelitian dan menggunakan alat analisis yang berbeda, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik seperti bank syariah milik swasta lainnya dan usaha unit syariah, dan juga menambahkan periode tahun penelitian. Peneliti selanjutnya juga diharapkan masih dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti CSR, intellectual capital, nilai perusahaan, atau dengan faktor-faktor eksternal perusahaan lainnya, sehingga mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi dan implikasinya terhadap ROA. Saran dan rekomendasi bagi regulator atau pemerintah dalam membangun industri perbankan syariah yang efisien, kompetitif, dan sustainable.
Efisien, artinya industri yang efisien dapat dilihat dari kinerja perbankan syariah melalui rasio keuangan yang baik dan bersaing dengan bank konvensional. Kompetitif, artinya industri perbankan syariah harus bisa kompetitif di bidang IT, sistem, dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga kredibilitas terjaga melalui target menjadi transaction banking. Sustainable, artinya industri perbankan syariah di Indonesia harus dapat meningkatkan kapasitasnya agar mampu bertahan di dalam berbagai kondisi ekonomi dan bisnis, yaitu dengan cara memperbesar skala bisnis melalui peningkatan permodalan. Yang kedua, alokasi investasi secara masif pada IT, sistem, dan SDM sehingga infrastruktur transaction banking terpenuhi. Dan yang ketiga, perbankan syariah sudah sustainable dan juga mencapai economic of scale. Nah, dengan penggunaan kapasitas perbankan syariah, kemudian dengan menambah permodalan perbankan syariah, investasi SDM, sehingga bank syariah siap mengelola proyek dan dana besar. Terima kasih. Demikian penyampaian presentasi seminar tertutup disertasi ini. Mohon saran untuk perbaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.